Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Malia, absen 34 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larutan, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Selain itu, larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Yang kedua, zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Jenis sifat koligatif larutan. Terdapat 4 jenis sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap delta P, kenaikan titik didih delta TB, penurunan titik beku delta TF, dan terakhir tekanan osmotik P. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap merupakan contoh sifat-sifat fisik larutan yang tergantung pada jumlah atau konsentrasi, bukan tergantung pada jenis partikel zat terlarut. Penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Suatu larutan elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit yang mempunyai jumlah partikel lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama menyebabkan sifat koligatif larutan elektrolit menjadi lebih besar. Untuk menghitung besarnya penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Dengan keterangan delta P sama dengan penurunan tekanan uap larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, XP sama dengan fraksi mol pelarut, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, dan I sama dengan faktor Van Hoff. Peneraran tekanan uap larutan non-elektrolit. Besarnya tekanan uap jenuh untuk setiap zat tidak sama, bergantung pada jenis zat dan suhu. Untuk menghitung besarnya tekanan uap dan penurunan tekanan uap dalam suatu larutan dapat digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan P0 kali XP atau delta P sama dengan P0 kali XT. Dengan keterangan P sama dengan tekanan uap larutan, delta P sama dengan penurunan tekanan uap larutan, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, XP sama dengan fraksi mol pelarut, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut. Kenaikan titik didih. Suatu zat cair akan mendidih dalam keadaan terbuka jika tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan atmosfer. Kenaikan titik didih larutan elektrolit. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion sehingga dengan jumlah mol yang sama, zat elektrolit akan konsentrasi partikel yang lebih banyak dibandingkan zat non-elektrolit. Untuk menghitung besarnya kenaikan titik didih larutan elektrolit dapat digunakan rumus berikut. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Dengan keterangan delta TB kenaikan titik didih, M sama dengan molalitas zat terlarut, KB sama dengan kenaikan titik didih molal pelarut, I sama dengan faktor Van Hoff. Kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Penambahan suatu zat terlarut non-elektrolit, misalnya gula, ke dalam pelarut atau air hingga terbentuk larutan gula akan menyebabkan titik didih larutan gula lebih tinggi daripada titik didih air. Besarnya kenaikan titik didih suatu larutan non-elektrolit dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Delta TB sama dengan M kali KB. Dengan keterangan delta TB sama dengan kenaikan titik didih, M sama dengan molalitas zat terlarut, KB sama dengan kenaikan titik didih molal pelarut. Penurunan titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Penurunan titik beku larutan elektrolit. Penurunan titik beku larutan elektrolit tergantung dari derajat ionisasi atau derajat pengionan suatu larutan. Rumus untuk menentukan besarnya penurunan titik beku larutan elektrolit yaitu delta TF sama dengan M kali KF kali I. Dengan keterangan delta TF sama dengan penurunan titik beku, M sama dengan molalitas zat terlarut, KF sama dengan penurunan titik beku molal pelarut, I sama dengan faktor Van Hoff. Penurunan titik beku larutan non-elektrolit adalah larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari pelarutnya. Pada setiap saat tekanan uap larutan selalu lebih rendah daripada pelarut murni. Rumusnya delta TF sama dengan M kali KF. Dengan keterangan delta TF sama dengan penurunan titik beku, M sama dengan molalitas zat terlarut, KF sama dengan penurunan titik beku molal pelarut.
Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya osmosis, disebut dengan tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik disebut juga dengan pengertian gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat perlarut yang melalui selaput semi permeabel ke dalam larutan. Tekanan osmotik larutan elektrolit. Larutan elektrolit mempunyai kemampuan untuk mengion dalam pelarutnya. Hal tersebut menyebabkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, sehingga tekanan osmotik dalam pelarutnya. Hal tersebut menyebabkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama, sehingga tekanan osmosis larutan elektrolit akan semakin besar jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Untuk menghitung besarnya tekanan osmotik pada larutan elektrolit bisa digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan M kali R kali T kali I. Dengan keterangan sebagai berikut. P sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu, dan I sama dengan faktor Van Hoff. Tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Untuk menghitung besarnya tekanan osmotik larutan non-elektrolit digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan M kali R kali T. Dengan keterangan P sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.